Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Titik Pendaratan, ditulis oleh Bill Crowder. Hewan impala, yang termasuk keluarga antelop, dapat melompat hingga ketinggian 3 meter dan sejauh 9 meter. Kemampuan yang luar biasa ini sangat penting bagi kelangsungan hidup impala di alam liar Afrika. Namun, di banyak kandang impala dalam kebun binatang, Anda akan menemukan hewan ini terkurung di balik dinding setinggi tak sampai 1 meter. Bagaimana mungkin dinding serendah itu dapat menahan hewan yang atletis ini? Hal itu mungkin karena impala tak pernah melompat kecuali mereka dapat melihat tempat mendaratnya. Dinding serendah itu dapat menahan impala tetap berada dalam kandang karena hewan ini tak dapat melihat apa yang ada di balik dinding. Sebagai manusia,
kita pun tak jauh berbeda. Kita ingin mengetahui hasil dari sebuah situasi sebelum kita melangkah maju. Akan tetapi, jarang sekali itu terjadi dalam hidup beriman. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 10. Namun, ini tidak berarti kita akan tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Hidup dengan iman berarti mempercayai maksud yang baik dari Allah sekalipun maksud tersebut masih terselubung misteri. Di tengah ketidakpastian hidup, kita dapat mempercayai kasih-Nya yang tak berkesudahan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, marilah berusaha supaya kita berkenan kepadanya, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 9. Dari ayat renungan kita yang tertulis, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah penggalan ayat Alkitab yang menegaskan bahwa betapa istimewanya manusia yang percaya kepada Tuhan walau tanpa melihat. Bahkan untuk mempercayai sesuatu yang sudah dilihat saja sulit, dan beberapa orang percaya dengan penjelasan tertentu yang mendetail, tapi kita yang beriman dan sangat percaya ketika merasakan adalah hal yang luar biasa. Sebagai contoh, kita percaya bahwa air itu ada karena kita merasakan ada suhu dan sensasi basah di bagian tubuh kita. Namun yang paling hebat adalah kita mampu percaya ketika kita tidak melihat yang kita percaya. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam hal apa saja Anda sulit menentukan langkah yang perlu Anda ambil? Mintalah Allah agar Dia menolong Anda untuk mempercayainya, sembari melangkah maju dalam anugerah-Nya. Hal ini patut kamu ketahui. Paulus menuliskan bagian yang kaya ini dalam konteks merenungkan kematian. Namun, ia memberikan penutup yang tidak lazim di dalamnya. Bukan saja merindukan kematian, ia juga memandangnya sebagai ditelan oleh hidup, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 4, dan ini memutarbalikkan pandangan yang lazim kita miliki. Pasal itu dimulai dengan Paulus yang membandingkan kemah tempat kediaman kita di bumi dengan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita yang kekal, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Rasul Paulus begitu meyakini kekekalan masa depan sehingga ia menyatakan, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 8. Karena sekarang, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 2. Paulus sangat yakin mengenai hal itu karena Allah telah mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 5. Itulah pesan agung dari Injil bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus.
kematian telah ditelan oleh kehidupan kekal. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.